Di Indonesia, ada beberapa balapan mobil yang digemari oleh masyarakatnya. Mulai dari balapan mobil sirkuit, balapan mobil drag race, sampai ada juga yang suka dengan balapan mobil rally. Tapi beberapa tahun ini, ada satu balapan yang sedang naik daun juga di Indonesia. Bahkan beberapa anak bangsa bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia berkat ajang balap yang satu ini. Ajang balap itu, balapan itu adalah balapan drifting. Jika kita mendengar kata drifting, kita akan langsung mengingat dengan mobil-mobil keren yang bisa ngepot, kepulan asap yang berada di belakang mobil, sampai suara rauman mesin yang sangat menyenangkan buat para kaum petrolhead yang ada di dunia ini. Tapi selain dari ajang balap ini yang emang udah keren banget jika ditonton secara langsung ataupun dari video-video yang beredar di YouTube, ada pertanyaan yang muncul di kepala kita semua. Sebenarnya, bagaimana cara juri memberikan nilai di ajang balap drifting ini? Apakah ini cuma ajang pamer ngepot-ngepot mobil doang? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan penilaian di ajang balap mobil drifting ini, kita akan bahas dulu apa itu drifting. Jadi, drifting adalah teknik mengemudi di mana pengemudi dengan sengaja membuat mobil oversteer saat melakukan aksi ini. Tapi semua ini dilakukan harus dengan tetap menjaga kontrol dan juga kecepatan mobil agar tidak melintir. Selain dari aksi mengontrol mobil saat ngepot di jalanan, untuk aksi drifting ini pertama kali dipelopori di negara Jepang, yang mana pada era 70-an para street racer di jalanan pegunungan yang bisa dikenal dengan nama Touge Mountain biasa melakukan aksi balap liar dengan sedikit mengepot di saat tikungan pada jalanan pegunungan Touge. Dan kalau lagi ngomongin drifting, ada satu nama yang pasti kita ingat jika lagi ngomongin ajang balap drifting. Siapa dia? Ya, dia adalah Keiichi Tsuchiya alias Drift King, yang mana dia adalah salah satu pelopor ajang balap drifting ini di mata dunia. Kenapa bisa? Ya karena dia sering menggunakan teknik drift ini di acara balapan yang seharusnya tidak perlu melakukan aksi drift saat di tikungan. Tapi itu mungkin cara dia untuk mempopulerkan drifting ini sebagai salah satu cabang motorsport yang bisa dijadikan ajang balap resmi pada saat itu. Dan berkat usaha dan aksi Keiichi Tsuchiya ini juga sekarang balapan drifting ini bisa dijadikan ajang balap resmi dan memiliki banyak penggemarnya di seluruh dunia. Makanya wajar aja kalau Keiichi Tsuchiya ini disebut Drift King, karena emang dia adalah salah satu pelopor di ajang balap drifting ini dan bisa memperkenalkan ajang balap ini ke dunia luas sampai saat ini. Kemudian jika kita sudah paham apa itu drifting, sekarang kita akan bahas bagaimana para juri bisa memberikan nilai di ajang balap drifting ini. Karena seperti yang kita tahu, kalau suatu ajang balap itu pasti mencari satu orang pemenang di satu ajang balap. Dan biasanya di suatu ajang balap, para juri akan mencari pembalap yang memiliki waktu tercepat dari garis finish sampai garis start. Sebagai contoh, di ajang balap drag race mobil, pembalap akan memacu mobilnya saat lampu hijau menyala dan berusaha mendapatkan waktu yang tercepat ketika menyentuh garis finish. Begitupun di ajang balap mobil sirkuit dan juga ajang balap mobil rally. Mereka akan memacu mobilnya dan berusaha mendapatkan waktu yang tercepat saat menyentuh garis finish. Tapi ini semua berbeda dengan ajang balap mobil drifting ini, yang mana di ajang balap mobil ini, pembalap nggak dituntut untuk memiliki waktu tercepat saat berada di garis finish. Karena di ajang balap ini, pembalap yang ngedriftnya minim kesalahan dan juga bisa memberikan gaya drift yang keren, itu adalah beberapa syarat untuk menjadi pemenang di ajang balap drifting ini. Tapi apakah juri itu hanya menilai dari dua aspek itu aja? Jawabannya tentu aja enggak. Karena ada beberapa aspek yang dinilai oleh juri di ajang balap drifting ini. Yang pertama ada line atau garis, yang mana di sini juri akan menilai seberapa baik si pembalap mengikuti garis yang sudah ditentukan dan dibuat sebelumnya oleh panitia di dalam trek balap. Dan ini biasanya garis-garis di trek ini disebut dengan clipping points atau clipping zones. Dan si pembalap harus bisa mendekati atau bahkan menyentuh zona ini dengan bagian depan atau belakang mobil mereka. Kemudian si pembalap juga harus mengontrol mobilnya saat di clipping points ini agar mobil tidak keluar jauh dari kelintasan. Kemudian yang kedua ada angle atau sudut drift. Jadi si pembalap harus dituntut memiliki sudut yang ekstrim pada mobil saat melakukan drifting ini tanpa harus kehilangan kendali pada saat balapan. Tapi di penilaian angle ini bukan berarti mobil yang memiliki sudut kemiringan paling lebar bisa langsung jadi pemenangnya. Karena si pembalap harus stabil dan konsisten dari awal sampai akhir saat melakukan sudut angle ini. Dan jika si pembalap tergelincir saat melakukan aksi angle ini akan mempengaruhi skor yang akan diberikan oleh juri pada ajang balap tersebut. Kemudian selanjutnya ada style atau gaya. Di sini juri akan menilai seberapa agresif dan seberapa percaya diri si pembalap dalam melakukan gaya saat melakukan drifting ini. Walaupun penilaian ini sebenarnya subjektif, tapi skor style ini akan mempengaruhi hasil total penilaian yang diberikan oleh para juri saat mobil sudah melewati garis finish. Dan yang terakhir ada tandem battle atau biasa disebut dengan head to head, yang mana ada dua mobil akan drifting secara bersamaan dan satu mobil akan di depan menjadi lead driver dan satu mobil lagi akan berada di belakang menjadi chase driver. Lalu pembalap yang menjadi chase driver harus meniru gaya dan sudut mobil lead driver dengan jarak sedekat mungkin tanpa
harus adanya tabrakan saat head to head itu berlangsung. Dan setelah kedua pembalap ini menyentuh garis finish, mereka akan bertukar posisi di start berikutnya yang tadinya jadi lead driver akan menjadi chase driver dan sebaliknya. Dan di sini juri akan nilai siapa yang tampil lebih dominan atau siapa yang bikin kesalahan lebih sedikit saat head to head itu berlangsung. Dan jika hasil yang diberikan juri itu seri, akan langsung dilakukan race ketiga sampai mendapatkan hasil pemenang yang mutlak di ajang balap drifting ini. Tapi gimana kalau si pembalap melakukan kesalahan fatal saat di ajang balap drifting ini? Apakah si pembalap akan langsung dinyatakan gugur atau kalah? Jadi nggak semua kesalahan itu akan langsung membuat pembalap langsung dinyatakan gugur atau kalah saat balapan. Karena jika si pembalap melakukan kesalahan sedikit saat di clipping point, itu masih bisa dimaafkan oleh para juri dan bisa aja lanjut ke seri berikutnya. Kalau total skor si pembalap cukup untuk ke seri berikutnya. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, penilaian dari angle ataupun style bisa mempengaruhi total skor akhir saat si pembalap sudah menyentuh garis finish. Tapi jika si pembalap menabrak keras ke dinding pembatas atau ke mobil lawan saat head to head, itu biasanya akan membuat skor si pembalap anjlok saat di garis finish. Bahkan biasanya pembalap yang melakukan kesalahan itu akan langsung dinyatakan kalah atau gugur saat balapan berlangsung. Karena menurut para dewan juri yang memberi nilai di ajang balap ini, kesalahan yang sudah seperti itu sudah termasuk kesalahan fatal dan biasanya mobil yang mengalami kesalahan tersebut sulit untuk ikut balapan berikutnya. Karena emang kebanyakan mobil drift yang mengalami tabrakan ke dinding pembatas atau menabrak mobil lawannya, mobil itu biasanya akan mengalami rusak parah pada bagian bodi atau mesin mobil drift itu sendiri dan sulit untuk tetap ikut seri balap berikutnya. Iya kan? Jadi drifting bukan cuma soal gaya-gayaan atau main ngepot-ngepotan doang saat balapan. Karena di balik asap dan suara raungan mesin mobil drift ada teknik tinggi dan mental baja para pembalap di ajang balap drifting ini. Balapan drifting ini dinilai berdasarkan keindahan dan kontrol si pembalap kepada mobil driftnya saat balapan, dan bukan kecepatan waktu yang membuat pembalap menjadi pemenang di ajang balap drifting ini. Dengan demikian, ini yang membuat balapan drifting ini unik dibandingkan motorsport lain yang ada di dunia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.